asik di ruang digital. Tidak mudah caper, tidak suka pamer, apalagi baper jika main sosmed. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Semua memang sibuk, tapi semua mau punya waktu untuk saling membantu, bekerja sama untuk saling menjaga. Berhati-hati menyaring berita. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. We are very super happy family, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Kita keluarga makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Ya, selamat datang di acara Makin Cakap Digital 2023 Pendidikan DKI Jakarta, Banten dan sekitarnya. Kali ini tentang etika pelajar di dunia digital. Saya Putih Fasti yang akan memandu acara pada hari ini. Dan pastinya gerakan Makin Cakap Digital 2023 ini diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Siberkreasi. Sebelum acara dimulai, mohon agar dapat memperhatikan hal-hal berikut ini. Menuliskan nama user ID Zoom ya, seperti untuk para siswa, nama, spasi 4 digit terakhir NIS, spasi nama sekolah. Untuk guru, ya, nama terakhir, spasi 4 digit nomor handphone, dan nama sekolah. Mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. Menuliskan pertanyaan pada kolom komentar yang tersedia. Menonaktifkan mode suara. Dalam kegiatan Makin Cakap Digital 2023, untuk pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya, nanti akan ada hadiah. Ya, ada 10 orang yang terpilih untuk mendapatkan dompet digital atau e-wallet. Jadi pastikan semua menyimak sampai akhir acara. Dan sebelum kegiatan dimulai, ada baiknya marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Dan sekarang mari bersama-sama kita mencari posisi sempurna karena saya akan mengajak para hadirin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Ya, baik, terima kasih. Dan sekarang saatnya kita menyaksikan sambutan pertama yang datang dari Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kepada Bapak Joni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, serta salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ibu, Bapak tamu undangan dan narasumber, para peserta program literasi digital nasional Indonesia Makin Cakap Digital. Situasi pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk terus beradaptasi dan bertransformasi dalam berbagai aktivitas kehidupan. Dampak pandemi COVID-19 makin memicu disrupsi pada berbagai sektor kehidupan yang sebelumnya dipicu oleh revolusi industri 4.0. Hal ini terlihat dari semakin majunya teknologi cloud computing, Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence, AI, Big Data Analytics, Advanced Robotics, hingga Virtual Reality, yang telah membawa perubahan di semua bidang kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Pandemi telah mendorong inovasi dan digitalisasi sektor pendidikan melalui penggunaan perangkat teknologi digital dan internet selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ diterapkan. Tren ini sejalan dengan prediksi pertumbuhan sektor EdTech secara global dengan compound annual growth rate atau CAGR sebesar 16,5% dari tahun 2022 ke tahun 2030 menurut Grandview Research tahun 2022. Di tingkat nasional, APJI mencatat bahwa selama pandemi COVID-19 seluruh responden menjalankan pembelajaran jarak jauh. Oleh karenanya, kualitas jaringan internet menjadi esensial bagi pelaksanaan PJJ. Selain memastikan ketersediaan akses internet di lokasi layanan pendidikan, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga berupaya menyiapkan SDM bidang digital dalam menyambut pembelajaran secara daring atau dalam jaring. Di tingkat kemampuan digital dasar, Kementerian Komunikasi dan Informatika secara konsisten menjalankan program literasi digital nasional yang ditujukan bagi para siswa, para mahasiswa, hingga tenaga kependidikan. Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan kampus-kampus dalam menjalankan kuliah kerja nyata bertemakan literasi digital. Ibu, Bapak, hadirin sekalian, sejak dilaksanakan pada tahun 2017, program literasi digital nasional telah menjangkau lebih dari 12,6 juta masyarakat. Pada tahun ini, tahun 2022, setidaknya akan diberikan pelatihan literasi digital kepada 5,5 juta masyarakat. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga akan berfokus memberikan literasi digital pada kelompok pendidikan yang dimulai dari siswa kelas 5 sekolah dasar, siswa SMP, siswa SMA dan madrasah, mahasiswa, juga guru dan tenaga kependidikan. Para peserta akan diberikan pelatihan literasi digital berdasarkan pada 4 pilar, yaitu digital skills, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Ibu, Bapak, hadirin sekalian, program literasi digital nasional ini akan terus dilaksanakan untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia hingga ke berbagai pelosok negeri tanpa kecuali. Hal ini perlu dilakukan karena kita tidak boleh meninggalkan seorang pun untuk merasakan manfaat dari agenda transformasi digital nasional. Mari bersama-sama berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan literasi digital menuju Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Ya, terima kasih kepada Bapak Joni atas sambutannya. Dan sekarang kita akan menyaksikan
ya, sambutan kedua nih keynote speech kita hari ini ada Ibu Sagina Budi selaku guru mapel dan juga penggerak literasi di SMPN 2 Bojonggede. Silakan Ibu. Ya, Ibu Sagina, apakah sudah kembali ke mejanya? Iya, mangga Ibu. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, silakan sambutannya disampaikan. Iya, maaf nih Mbak, di sini lagi hujan deras banget. Jadi mungkin kendala sinyal ya Mbak. Iya, tapi suaranya jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Oke, baru dibilang jelas, dia langsung ngedown nih kayaknya sinyalnya ya. Ibu Sagina, apakah masih terhubung? ya, jadi literasi di Sepertinya sinyalnya memang ada gangguan ya. Baik, kita tunggu sebentar lagi, siapa tahu muncul suaranya. Sepertinya terputus. Apakah Ibu Sagina ini masih ada di ruang Zoom atau sudah keluar ya? Keluar ya sepertinya ya, baik, sayang sekali. Memang kendala cuaca nggak bisa kita hindari juga ya, apalagi kalau misalnya virtual seperti ini pasti sinyal adalah nomor satu. Oke, kita akan lihat dulu, ini saya punya satu video ya, video ini memberikan jurus-jurus agar kita makin cakap digital. Ada 4 jurus, mari kita saksikan bersama-sama. Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya, inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulanya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapin nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago, bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasain jurus-jurus biar cakap digital? Oke, itu dia 4 jurus agar kita makin cakap digital. Sudah tergabung kembali, langsung saja saya panggilkan Ibu Sagina Budi, silakan. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai etika digital. Kenapa kita harus mempunyai etika digital di era cakap digital ini, ya? Ya, jadi ini saya akan share screen ya, izin share ya untuk etika pelajar di dunia digital. Ya, yang pertama kenapa sih kita harus punya etika? Ya, karena di dalam dunia digital ya, di mana kita akan ya harus santun di dalam dunia digital. Karena apa? Dalam ruang digital itu kita
akan melakukan interaksi dan komunikasi dengan berbagai macam perbedaan kultural yang ada. Sehingga tiap budaya memiliki aturan yang berbeda. Kemudian, di mana di dalam media digital nanti, ya, warganet atau netizen itu akan berpartisipasi melalui berbagai hubungan atau interaksi dengan banyak orang yang melewati batas geografis dan budaya, ya, serta maraknya berita hoaks dan juga adanya perundungan online dan masih banyak lagi. Mengapa kita harus santun di internet? Ya, sehingga kalau kita berbicara di internet itu sama saja dengan kita berbicara dengan orang di dunia nyata. Ya. Kemudian etika, ya, ruang lingkupnya meliputi kesadaran, ya, artinya kita melakukan sesuatu dengan sadar atau memiliki tujuan. Kemudian kita harus juga punya tanggung jawab, ya, terhadap konsekuensi dari perilaku yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga itu adalah kejujuran. Jadi hindari, ya, untuk plagiasi, manipulasi dan sebagainya. Dan yang keempat adalah kebajikan. Sehingga kita hanya akan mendapatkan hal-hal yang bernilai manfaatnya, kemanusiaan dan kebaikan. Ya, itu ruang lingkupnya. Nah, supaya kita dapat berinteraksi yang sehat di internet, ya, maka ada yang dikenal dengan istilah netiquette, ya, atau etika berinternet di dunia maya. Karena sekarang kan banyak, ya, ada berita-berita hoax yang dapat menimbulkan kekacauan, ya. Jadi di sini dengan netiquette diharapkan kita sebagai pelajar itu menyadari bahwa kita berinteraksi dengan manusia nyata di jaringan yang lain, bukan sekedar dengan deretan karakter huruf di layar monitor, tapi dengan karakter manusia sesungguhnya, ya. Sehingga kalau dulu ada istilah mulutmu adalah harimaumu, maka sekarang yang menjadi harimau adalah jarimu. Jadi hati-hati, ya. Itu untuk etika berinternet. Di sini ada beberapa contoh etika berinternet. Pertama, ya, menggunakan kata-kata yang layak dan sopan. Ya, jangan menggunakan kata-kata yang kasar. Kemudian sharing, ya. Jadi sebelum sharing harus disaring dulu. Baca informasi secara menyeluruh, ya, supaya tidak salah sharing. Kemudian yang ketiga kita bisa tidak mengumbar informasi pribadi, ya. Lalu menghargai hasil karya orang lain dan beropini berdasarkan fakta dan data, ya. Serta hindari kita bermedsos kalau dalam keadaan emosi. Ya, itu beberapa etika. Hindari juga, ya, sara dan pornografi, ya, supaya kita aman beretika, ya, bermain internet dengan aman. Jadi kesimpulannya dari etika di dalam dunia digital, ya, sebetulnya internetnya itu nggak salah, ya. Internet menjadi sebuah malapetaka apabila, ya, kita hanya, ya, yang mengendalikan itu bukan kita, ya. Jadi kita harus bentengi kesalahan yang terjadi dengan adanya etika digital. Nah, di sekolah, ya, tantangan yang dihadapi dalam dunia pendidikan adalah pertama, kita harus bisa menyaring atau menfiltrasi informasi yang diterima agar memperoleh informasi yang berkualitas. Dan fungsi utama dari netiquette atau etika berdigital itu adalah keharmonisan dalam interaksi di dunia maya, ya, layaknya di dunia nyata. Sehingga interaksi online juga memiliki etika tersendiri yang tidak jauh berbeda dengan kehidupan nyata, ya. Contoh literasi digital di sekolah itu adalah misalkan kita percakapan dengan guru bagaimana, ya. Nah, tugas-tugas juga bisa. Jadi demikian mengenai etika pelajar di dunia digital. Mungkin nanti akan diberikan yang lebih dalam lagi oleh para narasumber. Ini ada Mbak Hani, ada Pak Hasiholan, ya. Jadi saya harap, ya, anak-anak sekalian
ya mengikuti webinar ini dengan seksama untuk membuka wawasan kalian tentang literasi digital. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sagina ya mengenai etika digital. Bagaimana kita harus berperilaku walaupun di dunia digital begitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih dan pastinya nih pada kesempatan ini Makin Cakap Digital 2023 ya bidang pendidikan untuk DKI Jakarta, Banten dan juga sekitarnya ini membawakan topik etika pelajar di dunia digital ya untuk mengasah digital skills netizen mengenai pentingnya kecakapan digital dalam berinteraksi di era serba digital sekarang ini. Jadi pada sesi hari ini akan membahas secara lengkap ya menyeluruh ada 3 aspek dari mulai kecakapan digital, keamanan digital sampai budaya digital. Selama kurang lebih 2 jam ya kegiatan Makin Cakap Digital kali ini akan menghadirkan pembicara yang pastinya ahli di bidangnya masing-masing. Nah, pembicara akan berbagi ilmu dan juga informasi seputaran literasi digital. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan memperkenalkan ya siapa saja. Saya akan memperkenalkan siapa saja kira-kira yang menjadi pembicara kita untuk siang hari ini. Yang pertama ada Mas Aldi ya dan juga dilanjut untuk aspek berikutnya ada Mas Tuahta dan juga Mbak Hani begitu. Oke, jangan lupa untuk para peserta mengisi daftar hadirnya dengan lengkap ya dan nanti kalau mau bertanya bisa langsung saja kalau ingin bertanya ke kolom chat. Sudah ada formatnya kepada siapa pertanyaan diajukan dan isi pertanyaannya. Ingat 10 penanya terbaik nanti akan dipilih dan mendapatkan e-wallet atau dompet digital di akhir acara ya. Baik, langsung saja kita menuju ke aspek pertama untuk hari ini seputaran kecakapan digital yang akan dibawakan oleh Mas Aldi. Silakan. Halo Mbak Putih. Ya Mas Aldi, kecakapan digitalnya apa nih sekarang temanya yang bakal di-share? Temanya yaitu tentang tips and trick bagaimana cara kita menggunakan media sosial kita atau bagaimana cara kita bermedia digital. Oke, tips dan triknya. Baik, silakan Mas Aldi. Oke, terima kasih Mbak Putih selaku moderator. Saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, kelihatannya. Nah, sebelumnya saya ingin nyapa terlebih dahulu pada para narasumber, ada Mas Tuahta, lalu Tehani, lalu Kenus kita, Ibu Sagina, lalu moderator Mbak Putih, serta peserta yang telah hadir dalam kegiatan literasi digital pada siang hari ini. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan cakap bermedia digital atau digital skill. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ali Wahyudi, saya anggota relawan TIK Kalimantan Barat. Lalu saya juga instruktur di Lembaga Kursus dan Pelatihan Yale Communication dan saya juga anggota blogger Kuburaya. Nah, di sini ada kontak sosial media saya, barangkali teman-teman mau sharing-sharing tentang seputaran digital, silahkan. Oke. Nah, ini poin yang akan saya sampaikan atau yang akan saya sharing kepada teman, yaitu yang pertama pengertian literasi digital, yang kedua pentingnya digital skill, yang ketiga skill yang dibutuhkan di era digital, dan yang terakhir dampak positif dan negatif di dunia digital. Nah, apa itu literasi digital?
Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kita lakukan sekarang ini termasuk ke dalam literasi digital. Lalu untuk Kominfo sendiri telah membuat 4 pilar literasi digital yang kita lakukan pada siang hari ini. Yang pertama ada digital skill, yaitu tentang kemampuan yang akan saya sharing pada kali ini. Lalu ada digital safety, itu untuk pengamanan di dunia digital. Lalu yang ketiga digital etik atau etika bermedia digital. Dan yang terakhir digital safety atau budaya digital. Nah, mengapa digital skill itu penting? Yang pertama, mempermudah pekerjaan yang awalnya rumit. Nah, mungkin di sini para peserta kebanyakan pelajar ya. Nah, ini udah teman-teman lakukan, yaitu mencari jawaban di Google. Yang awalnya mungkin tugasnya susah, ketika kita browsing di internet atau di Google, maka itu lebih rumit, lebih mudah gitu. Nah, yang kedua, mempercepat proses yang awalnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, ini contohnya seperti yang di awal, yang awalnya kita ibaratkan udah capek mikir lah gitu kan. Akhirnya dengan kita membrowsing atau mencari di Google, maka proses yang dilakukan yaitu lebih cepat. Nah, yang ketiga, memaksimalkan sumber daya. Sumber daya yang dimaksud yaitu dana dan waktu. Jadi dengan adanya kemampuan kita di dunia digital, maka pekerjaan kita itu lebih mudah, teman-teman. Yang awalnya harusnya kita pergi ke kantor, sekarang kita harus di rumah. Jadi kita lebih hemat. Yang pertama, hemat uang bensin, hemat untuk membeli motor. Nah, lalu untuk menghemat waktu. Kalau kita udah pergi ke kantor kan itu membutuhkan waktu. Nah, dengan adanya digital skill atau kemampuan kita untuk bekerja di dunia digital, maka kita tidak perlu membuang-buang waktu. Jadi tinggal kita hidupkan laptop, langsung kita bekerja. Nah, yang terakhir, meningkatkan produktivitas. Kalau udah kita punya kemampuan digital, maka semua kegiatan sehari-hari kita akan produktivitas dan lebih optimal. Nah, jadi itu 4 dari mengapa digital skill itu penting. Nah, apa skill yang dibutuhkan di era digital? Soft skill dan hard skill. Nah, soft skill sendiri itu yaitu copywriting. Tugasnya untuk membuat artikel, beriklan melalui tulisan, cerpen, dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya digunakan oleh blogger. Atau misalkan ada konten, itu ada yang membuat artikel, nah itu pekerjaan dari copywriting. Nah, lalu yang kedua untuk soft skill, ada voice over atau public speaking. Nah, contoh pekerjaannya itu podcast, radio, iklan, teater, dubber, MC. Yang sekarang dilakukan oleh saya atau teman-teman narasumber, lalu yang dilakukan oleh moderator atau Mbak Putih, nah itu termasuk ke dalam voice over dan public speaking, teman-teman. Nah, lalu yang terakhir, digital marketing. Nah, fungsi dari digital marketing ini meningkatkan penjualan, mencakup konsumen lebih luas, dan masih banyak lagi. Nah, ini mencakup dari copywriting dan public speaking. Nah, lalu hard skill. Nah, pemrograman, web development, software development, cyber security, dan masih banyak lain. Nah, ini contoh pekerjaannya. Kalau udah, yang saya bilang tadi, kalau kita udah punya skill di dunia digital, maka pekerjaan kita itu lebih maksimal tadi. Nah, ini contoh pekerjaannya yaitu web development dan lain sebagainya. Nah, lalu di sini ada desain grafis, ini membuat logo, flyer, banner, editing foto, undangan, dan masih banyak lagi. Nah, ini biasanya digunakan oleh para desainer ya untuk membuat
logo, flyer, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada editing video, yaitu membuat media promosi film YouTube visual effect. Ini biasanya dilakukan oleh para editor dan para konten kreator untuk membuat video mereka. Itu teman-teman. Next ini, nah lalu apa dampak positif dan negatif di dunia digital? Nah ini untuk dampak positifnya yang pertama, pendidikan atau pembelajaran. Nah, digital memberikan akses ke kursus online dan program belajar jarak jauh yang memungkinkan kita untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Nah, ini mungkin udah kita terapkan waktu COVID kemarin, jadi sistem pembelajaran teman-teman mungkin diubah menjadi online yang awalnya masuk ke kelas, dan pas kemarin teman-teman malah masuk ke Zoom. Nah, ini jadi positif, dampak positif di dunia digital. Nah, lalu yang kedua, komunikasi. Digital memudahkan komunikasi antar individu dan organisasi di seluruh dunia, termasuk melalui email, pesan teks, atau video konferensi. Yang kita lakukan sekarang, misalkan kalian jauh, misalkan saya sekarang di Kalimantan Barat ya, teman-teman sekarang ada di Jakarta, dengan adanya komunikasi ini, dengan adanya Zoom ini, maka kita bisa berkomunikasi. Lalu yang ketiga, dampak positifnya yaitu akses informasi. Digital memungkinkan kita untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah tanpa terbatas oleh batasan geografis atau waktu. Nah, ini misalkan ada BMKG lah, misalkan kita nggak tahu lah misalkan di mana ada kejadiannya, misalkan musibah di Aceh, misalkan saya di Kalimantan, dengan adanya dunia digital akhirnya saya mengetahui informasi tersebut. Lalu media hiburan, digital memungkinkan kita untuk menikmati berbagai bentuk hiburan seperti musik, film, dan game dengan mudah dan murah. Nah, jadi dampak positifnya sebagai media hiburan, yang awalnya kita udah capek, entah belajar, entah bekerja, tapi dengan adanya dunia digital, kita buka TikTok, Instagram, YouTube, dengan adanya konten kreator yang membuat komedi, akhirnya kita menjadi terhibur dan semangat lagi untuk bekerja. Lalu dampak positif berikutnya yaitu pekerjaan. Digital memungkinkan kita untuk bekerja dari jarak jauh dan menghemat waktu dan biaya perjalanan. Nah, ini yang sering dilakukan oleh para web development atau yang tadi pemrograman, sama juga seperti desain grafis, itu dampak positifnya ya teman-teman. Jadi bisa bekerja dari jarak jauh. Oke, berikutnya, nah lalu dampak negatifnya apa teman-teman? Nah, yang pertama, kecanduan. Digital dapat menyebabkan kecanduan pada media sosial, game online, atau internet yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik kita. Nah, jadi untuk kita misalkan bermain game atau bermain media sosial, kita itu harus memanage waktu teman-teman. Harus kita atur waktu kita, kapan kita harus main, kapan kita harus berhenti main game gitu. Jadi kalau kita udah sering main game, jadi akhirnya kita mempengaruhi kesehatan mental dan fisik kita itu. Jadi itu salah satu dampak dari negatifnya dunia digital. Nah, yang kedua, cyberbullying. Nah, ini udah mungkin dari sini teman-teman ada yang sering mengkomen nih, misalkan ada video TikTok, katakanlah mohon maaf, ada misalkan yang konten-konten tentang misalkan ada yang memposting tentang mukanya seperti jelek nih, mohon maaf ya. Nah, itu teman-teman komen misalkan, nggak putih, kok kayak gitu. Nah, itu teman-teman usahakan jangan pernah berkomentar seperti itu. Nah, jadi usahakan teman-teman komentarlah yang baik. Itu teman-teman. Jadi dampak dari dunia digital yaitu cyberbullying. Yang ketiga, keamanan data. Digital membuka
kemungkinan pencurian identitas atau pencurian data pribadi dan kejahatan cyber lainnya yang merugikan pengguna. Nah, mungkin untuk keamanan data nanti akan dijelaskan oleh narasumber lain, itu lebih baik gitu. Nah, lalu yang keempat, pengaruh negatif di kehidupan nyata, teman-teman. Jadi digital memungkinkan mudahkan akses konten negatif seperti pornografi, kekerasan, dan perjudian yang dapat merusak kesehatan mental dan moral. Nah, jadi kalau udah kita sering nonton yang misalkan lah yang ada kekerasan, takutnya akan kita lakukan di dunia nyata. Nah, itu teman-teman harus sadari, harus pilah lah gitu, yang mana baik dan mana yang buruk. Nah, lalu yang terakhir dampak negatifnya yaitu kurangnya interaksi sosial. Digital dapat mengurangi interaksi sosial di dunia nyata dan menyebabkan isolasi dan kesepian. Nah, jadi ini juga dampak negatif dari dunia digital. Ketika teman-teman katakanlah reuni, terus itu kebanyakan tuh banyak main HP, bukan malah reuni. Nah, itu salah satu kurangnya interaksi sosial. Nah, ini untuk kesimpulan, manfaatkan dunia digital sebaik mungkin, selalu gali dan asah minat potensi yang ada di dalam diri kamu, teruslah berusaha dan berlatih. Jangan pernah ada kata bosan untuk belajar. Nah, untuk modul atau materi ini teman-teman boleh unduh atau download di literasidigital.id. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aldi ya untuk membuka aspek pertama seputaran cakap digital begitu ya, tips dan triknya, dan kita bisa mengambil dampak-dampak yang positifnya aja nih dari internet, yang negatifnya tinggalin aja gitu. Dan jangan lupa untuk para peserta untuk mengisi link registrasi ya. Jadi daftar hadirnya harus lengkap karena itu merupakan syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Nanti langsung saja sama kakak admin akan di-share linknya di kolom chat, tinggal diklik aja dan diisi dengan lengkap begitu ya. Oke. Yang mau bertanya juga boleh langsung ke kolom komentar, nanti di akhir acara akan saya pilih pertanyaan yang dibacakan ya. Nah, sekarang kita menuju ke aspek selanjutnya seputaran keamanan digital. Ya, saya panggilkan dulu ada Mas Tuwahta. Selamat siang. Halo, selamat siang Mbak Putih. Oke, apa kabar Mas? Baik, kabar baik. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Hari ini mengenai keamanan, kira-kira tema apa yang akan di-share? Untuk yang di-share, mana nih? Oke. Jadi seputaran aman bermedia digital untuk pelajar ya, gitu. Oke, baik. Silakan Mas. Oke, selamat siang semuanya, teman-teman yang sudah hadir, adik-adik ya. Oke, kali ini saya akan memberi materi tentang aman bermedia digital ya. Untuk temanya etika pelajar di dunia digital. Saya izin share ya. Oke. Oke, perkenalkan nama saya Tuwahta Siolan. Ya, saya sebagai IT trainer di Edukasi for ID ya. Di sini ada media sosialnya. Kalau nanti seputar tentang keamanan digital lebih lanjutnya, silakan hubungin lewat Instagram di @tuwahtasiolanpinam. Oke. Jadi di aman bermedia digital ini kita tentunya harus tahu dulu ya, perkembangan teknologi itu terus berkembang secara masif. Jadi banyak hal yang baru di dunia digital yang tentunya kita juga harus tetap upgrade terus biar kita nggak ketinggalan. Lalu karena adanya internet yang perkembangan teknologi yang bagus ya dan masif, jadi itu kita banyak sekali perubahan gaya hidup ya. Jadi serba digital yang menawarkan kemudahan dan kepraktisan.
Ya mungkin yang tadinya kita belanja itu harus menggunakan uang cash, tapi sekarang kita udah bisa menggunakan uang digital gitu. Nah, lalu kita masyarakat jadi semakin nyaman dan percaya dengan teknologi digital ya, dari dompet digital, terus ya banyak sekarang juga kita kalau bikin akun bank aja udah pakai digital gitu. Nah, tetapi di sini ada sisi lainnya ya, karena tingginya aktivitas di dunia digital sebagai kita bermasyarakat, ya tentunya punya potensi buruk ya, punya potensi buruk seperti penipuan dan pencairan akun. Jadinya kita tetap harus berhati-hati. Nah, makanya diperlukan pemahaman ke adik-adik, ke teman-teman adik-adik itu adalah terkait keamanan digital. Nah, di keamanan digital ini itu adalah sebuah proses ya untuk memastikan pengguna layanan digital secara daring ya, secara daring maupun luring itu merasa aman. Jadi kita menggunakan media digital itu merasa aman sekali ya. Gitu. Jadi tidak hanya untuk mengamankan data, tapi melainkan juga melindungi data pribadi yang bersifat rahasia. Jadi keamanan digital itu bukan hanya data aja, tapi data pribadi kita juga. Untuk kompetensi keamanan digital ini kita ada ada 5 poin. Yang pertama itu perangkat digital, identitas digital, penipuan digital, dan rekam jejak. Dan memahami keamanan digital bagi kita semua. Nah, jadi di dunia digital ini nggak semua pengakses itu orang baik ya. Jadi ada juga yang jahat. Jadi emang bermedia digital dengan tujuan melakukan kejahatan gitu. Jadi tujuannya apa mereka melakukan kejahatan ya? Tujuannya untuk mencari keuntungan ya, mendapatkan keuntungan dari kita pengguna media digital, mulai dari pencurian data hingga perusakan sistem. Tentunya ini di sekitar kita pasti banyak sekali yang sudah terkena ya, kayak kemarin yang baru aplikasi yang dengan formatnya APK ya, salah satu contohnya. Nah, pertama kita harus data pribadi dulu ya. Kita aman itu mulai data pribadi dulu. Jadi data pribadi kita tuh harus dijaga supaya ini nggak sembarangan untuk penggunaan data pribadi. Jadi data umum itu seperti yang ada di layar kalian ya. Pertama itu ada nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, alamat, nomor induk kependudukan, kombinasi antar data. Jadi data ini tuh seputar data umum, tetapi data umum yang sebenarnya ada beberapa yang nggak boleh di-share ke media sosial ya. Contohnya alamat sama nomor kependudukan ya, itu termasuk data umum tapi tidak boleh dibagikan secara sosial gitu ke platform media sosial ya. Lalu data khususnya itu apa aja? Data khusus itu berupa informasi riwayat kesehatan, nama ibu kandung ya, ingat ya, nama ibu kandung itu juga boleh dijadiin bercandaan. Jadi itu sebenarnya data rahasia ya sebenarnya. Makanya kalau adik-adik coba buat rekening di bank itu pasti ditanya nama ibu kandungnya itu siapa. Makanya jangan dijadikan sebuah bercandaan. Lalu data keuangan pribadi, catatan kejahatan, lalu informasi anggota keluarga. Nah ini nggak boleh dibagikan ya kemanapun, karena ini adalah data khusus. Lalu ada foto ya, foto dokumen. Foto dokumen itu yang harus benar-benar kita jaga, itu mulai dari akta kelahiran, ijazah, KTP, kartu keluarga, paspor, NPWP, SIM, kartu ATM, atau boarding pass transportasi. Ini biasanya nih yang pertama-pertama naik pesawat gitu ya, pasti boarding passnya itu difoto, di-share. Nah itu nggak boleh juga ternyata ya. Jadi itu adalah termasuk data pribadi yang harus disimpan. Nah, cara menghindarinya gimana sih untuk data pribadi ini? Ya tentunya kayak tadi pasang antivirus, jangan buka link mencurigakan, gunakan verifikasi 2 tahap, nanti ada penjelasan selanjutnya ya. Terus kode OTP ya, rutin ganti sandi, pakai kata sandi yang berbeda setiap platform. Lalu transaksi keuangan di platform yang terpercaya. Gitu. Nah, karena data pribadi tersebut, nah kita juga harus, karena kita sudah melindungi nih, kita sudah tahu mana data pribadi, mana data khusus, mana foto dokumen ya. Nah tentunya ternyata
di media digital itu kita harus hati-hati juga dengan malware ya. Malware itu malicious software, jadi dia perangkat lunak yang dirancang untuk mengontrol ya, untuk mengontrol secara diam-diam bisa mencuri informasi milik kita atau uang dari pemilik perangkat. Jadi malware ini bisa berupa jenisnya macam-macam ya, bisa virus, bisa worm, trojan horse, ransom atau spyware atau adware. Jadi banyak sekali jenisnya gitu. Jadi ini pemahaman kita bahwa malware itu benar-benar ada dan itu bisa aja kena kita. Nah, dari malware tersebut pasti kita juga akan tahu nih ya jenis penipuan. Nah, jenis penipuan online itu apa aja? Ada smishing. Jadi smishing itu terkait ada ya modus penipuan terbaru menggunakan media SMS ya. Ya, terbiasa dengan sebuah kata, ada linknya, terus pokoknya ada link yang dikasih kita, terus mengarahkan ke sebuah informasi palsu yang berupa kontak atau call center palsu. Jadi kita bisa menghubungi mereka gitu. Nah, itu adalah teknik gak baiknya, teknik kejahatan di media sosial ya. Lalu ada yang ID theft, jadi penipuan mencuri kartu identitas, terus dia menghubungi korban, mengatasnamakan pihak tertentu, kemudian meminta user untuk mengirim ke kartu identitasnya. Lalu yang ketiga ada carding ya, carding atau card stolen, yang bentuk tindakannya pengambilan alih kartu kredit ya, debit korban tanpa mengalami komunikasi apapun, biasanya ini orang terdekat atau keluarga atau kerabat. Nah, jadi jenis penipuan online itu banyak sekali ya. Jadi kita juga harus hati-hati dan bijak ya dalam jenis-jenis penipuan online ini. Nah, lalu ada yang phishing dan scam. Nah, ini yang banyak terjadi ya. Phishing itu jadi kita upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Jadi dibohongin ya, supaya kita mengklik link tersebut. Lalu ada scam, ya, penipuan melalui telepon, email, dan pesan dengan tujuannya pada umumnya untuk mendapatkan uang daripada korbannya. Nah, ada contoh-contohnya nih, bisa peretasan akun, impersonasi, ada penjualan palsu, lowongan kerja palsu, modus percintaan yang baru-baru ini ya banyak sekali kejahatan-kejahatan di dunia cyber itu seperti ini. Nah, ternyata di estimasi biaya yang ditimbulkan akibat kejahatan cyber itu setiap tahunnya meningkat. Ini data dari tahun 2018, prediksinya sampai tahun 2027. Kenapa meningkat tersebut? Tentunya semakin kita bertambah tahun, pastinya perkembangan teknologi itu juga pasti akan meningkat ya. Nah, tentunya kalau kita nggak upgrade pengetahuan kita tentang kejahatan cyber, nah kita bisa jadi korban mereka gitu. Jadi dari estimasi biaya ini, wah ini banyak ya, udah 2 sampai triliunan lah gitu prediksinya. Nah, kita lihat prediksi di sini meningkat terus. Nah, maka pengetahuan kita juga harus ditingkatkan tentang keamanan tersebut ya. Untuk di Indonesia sendiri tercatat 239 juta ya serangan cyber tahun 2021 ya menurut BSSN ya. Nah, DKI itu menjadi target utama ya serangan cyber ya. Nah, serangan cyber ini bisa mengarah ke kita juga ya. Jadi tentunya cyber ini kan untuk mengambil keuntungan. Jadi bukan untuk menyerangnya itu ke dalam suatu negara, tapi bukan seperti itu. Tapi karena kita ada di dalam kenegaraan tersebut, jadi itu juga bisa kita juga ya. Nah, posisi ada yang paling banyak itu ternyata di ibu kota di Jakarta, lalu di Aceh, kemudian di Jawa Barat juga gitu. Jadi banyak sekali ya kejahatan cyber yang ada di sekitar kita. Oke. Nah, sekarang ini ada jenis-jenisnya ya. Ada jenis penipuan via WA yang baru-baru ini dia membuat undangan. Waktu itu juga sempat dia membuat dari kurir ya, kurir kayak pesanan kita kalau beli online, kurir mengantarkan, biasanya kan kita ada di chatting dulu ya. Nah, tapi ini bisa dimanfaatkan sama oknum. Itu mereka mengirimkan surat, ada juga nih surat undangan pernikahan digital ya.
kita nggak tahu itu dari siapa, totonya nomor kita jadi target gitu. Nah, terus kita disuruh buka, nah maka nanti gadget kita itu bisa ke-record sama mereka, kita buka apa aja itu bisa dapat semua gitu, kayak apalagi kalau misalkan handphone kita ada m-bankingnya gitu, jadi itu bisa diambil sama mereka gitu. Jadi terus ada juga nih dari di BPJS ya, BPJS kirim, nggak mungkin kan BPJS ngirim pesan suruh install aplikasi. Nah, jadi kita juga harus paham betul ya bahwa bahwa institusi yang benar-benar yang terpercaya itu nggak akan meminta kita menyuruh menginstal aplikasinya secara pesan pribadi ya gitu, kecuali kalau emang dikampanyeskan dalam media ya, kayak di TV, kayak di koran gitu, itu mungkin bisa terpercaya ya gitu, karena sudah di-share secara umum. Tapi kalau secara pribadi itu pasti kita juga harus hati-hati ya, jangan sampai diklik, karena kalau sampai diklik data kita bisa keambil sama orang tersebut. Nah, lalu selain ada pesan, ada juga ternyata di aplikasi ya, dari aplikasi. Jadi kalau kita menginstal aplikasi tersebut, data kita juga bisa tidak aman ya. Ini sumbernya dari Detiknet ya. Jadi pertama ada kalau recorder APK, rooster VPN, ya macam-macam ya, banyak sekali di sini. Ada dokumen scanner, terus angle photo editor, ada crypto utils ya, terus fix cleaner. Nah, ternyata aplikasi ini sudah dicoba ya sama pemerintah, bahwa aplikasi ini menyamar sebagai aplikasi pembobol rekening bank gitu. Jadi kalau diinstal di aplikasi di handphone kita, maka dia berpotensi untuk membobol handphone kita dan masuk ke rekening kita. Jadi segera dihapus kalau yang sudah ada ya gitu. Nah, lalu apa lagi? Nah, kalau untuk pinjaman online ini juga banyak sekali ya korbannya. Mulai dari mana sih? Karena kita kadang adik-adik juga harus berhati-hati untuk menyebarkan foto KTP-nya, semua foto bersama KTP. Ternyata banyak yang digunakan sama orang-orang untuk meminjam ke pinjaman online, padahal dia aslinya nggak minjem gitu. Jadi foto KTP-nya itu dipakai untuk meminjam online. Jadi hati-hati nih untuk yang punya KTP nanti, jangan pernah di-share ke media sosial. Lalu kita masuk ke dalam jejak digital kita. Jadi gimana sih cara kita mengelola baik jejak digital kita? Nah, bahaya jejak digital ini jadi akses ilegal untuk data pribadi, pencurian identitas, doxing dan framing, ya, terus pencemaran nama baik. Jadi jejak digital itu benar-benar harus dijaga. Jadi adik-adik di sini kalau memposting sesuatu itu harus banyak yang harus diperhatikan ya. Nah, agar terhindar dari bahaya jejak digital, kita bisa lakukan hal kayak posting hal positif seperti karya dan prestasi, jangan yang menghujat ya, hindari posting data diri, kartu identitas, dan hal sensitif yang lainnya. Lalu hindari menghujat, menghina, melecehkan seseorang di media sosial. Nah, itu nggak boleh banget ya, karena suatu saat nih adik-adik ternyata di masa depan nanti akan jadi pemimpin, terus ada jejak digital yang tidak baik saat adik-adik tuh masih SMP atau masih SMA. Maka jejak digital itu bisa muncul nih di kemudian harinya saat adik-adik mau menjadi pemimpin. Nah, itu kan jadi menghalangi adik-adik dalam berprestasi nanti ke depannya. Lalu ada stop oversharing, pikir ulang dulu sebelum posting, jadi dibaca dulu postingannya, jangan ada informasi masuk langsung di-share, langsung dibagikan. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi dilihat dulu, dibaca dulu kebenarannya, maka baru kita bisa posting. Lalu hapus komentar atau riwayat buruk di media sosial mulai dari sekarang. Kalau sudah terlanjur, lebih baik dihapus. Hapus semua cookies, cek nama di Google, segera hapus informasi sensitif di sana. Karena tentunya kalau kita mau melamar pekerjaan nanti, HRD-nya pasti akan ngecek nama kita di Google. Nah, apa aja yang muncul sesuai dengan nama kita,
Kalau ada yang nggak baik, maka itu akan menghalangi kita untuk masuk ke perusahaan yang kita impikan. Gitu. Lalu buat password unik di tiap yang berbeda di setiap platform ya, atau di platformnya diganti terus passwordnya ya. Nah, di sini ada gambar ya, ada memeriksa bijak sebelum menulis, memeriksa jejak digital, perhatikan perangkat mobilenya, bangun citra positif di media sosial. Jadi, media sosial itu harus dipakai dengan baik-baik. Ya, tipsnya adalah pertama, kita biar aman di media digital ya, kita harus mengaktifkan two-factor authentication, di mana ada 2 langkah untuk masuk ke media sosial kita. Jaga data pribadi kita agar aman, jangan bagikan ke siapapun termasuk di media sosial. Selalu waspada akan tautan yang tidak dikenal, ya, link-link yang di-share sama temennya, dipastikan dulu. Jangan buka file atau tautan yang tidak dikenal, yang dikirim lewat email, media sosial, ataupun aplikasi chatting. Yang keempat, jangan merespon panggilan telepon atau pesan yang ujungnya meminta data pribadi atau password atau PIN gitu. Nah, itu harus diperhatikan. Tips aman bermedia digital yang kedua, ini ada kenali dengan sesama dengan siapa kita berkomunikasi di internet. Makanya kita tidak boleh sembarangan berkomunikasi di internet. Lalu hati-hati saat belanja online, pastikan penjualnya terpercaya di platform tersebut yang terpercaya. Terus kita juga harus bijak dalam melihat media marketplace-nya, karena kadang kita maunya murah tetapi nanti barang yang datang sesuai dengan harganya kita protes. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Lalu hanya install aplikasi dari tempat resmi seperti App Store dan Google Play. Di aplikasi ketiga gitu, kayak misalkan download dari Google langsung gitu, itu nggak boleh ya, karena itu banyak resikonya. Gunakan antivirus khusus di perangkat komputer. Terus pastikan orang-orang di sekitar kita, misalnya keluarga atau teman-teman dekat, ya, juga memiliki pemahaman yang sama terkait keamanan digital. Gitu. Jadi kalau adik-adik udah tahu nih tentang tips aman bermedia digital, segera dikasih tahu ke keluarga dan teman-teman di sekitarnya, biar mereka juga mempunyai pemahaman yang sama dengan adik-adik, biar nggak jadi korban. Nah, ini gunakan password yang kuat ya, contohnya kayak seperti komunikasi angka, terus jangan menggunakan yang berhubungan menggunakan data pribadi, atau urutan di keyboard sendiri. Gunakan password yang berbeda untuk setiap akunnya, upayakan mengganti password secara berkala. Nah, di kesimpulannya, itu kita tidak ada yang aman 100% di dunia digital, ya. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi resikonya sedapat mungkin. Jadi dengan pemahaman kita di media digital tentang aman media digital sekarang, sehingga adik-adik paham betul gimana caranya aman di media digital. Yang kedua, identitas diri kita hanya untuk kita dan instansi terpercaya seperti bank atau catatan sipil, ya. Lalu tidak FOMO, membagikan konten bersifat identitas diri. Biasanya kalau FOMO itu ikut-ikutan ya, ada orang membagikan identitas sekolahnya dari mana, terus nama orang tuanya, terus data pribadinya lah. Biasanya kan kemarin sempat viral ya, membagikan identitas diri kayak membagikan identitas KTP di share. Nah, itu nggak boleh ya. Keamanan itu berbanding terbalik dengan kemudahan, ya. Jadi harus diingat lagi, keamanan itu berbanding terbalik dengan kemudahan. Emang sedikit ribet dan waspada akan membuat kita lebih aman di dunia digital. Jadi kayak tadi 2 langkah verifikasi itu kan ribet ya, tapi itu membuat kita aman bermedia digital. Yang kelima, kita selalu berpikir kritis, tidak mudah percaya dengan semua yang ada di internet, yang kita dapat di internet. Jadi dipikirin dulu apa yang disampaikan di dunia digital, ya. Terus dipastikan, terus dicari, ditelusuri, jangan langsung main percaya aja, gitu. Untuk selanjutnya, adik-adik bisa melihat tentang aman bermedia digital, ada modulnya di sini. Unduh di literasi digital.id atau follow IG
siberkreasi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan tentang aman bermedia digital. Nanti bisa langsung diimplementasikan di kesehariannya bermedia digital. Semoga adik-adik bisa aman bermedia digital. Terima kasih semua. Baik, terima kasih kembali Mas Tuata atas pemaparannya seputaran keamanan digital dengan tips-tipsnya juga ya. Benar, kalau udah tahu kira-kira langsung saja diimplementasikan gitu kan kehidupan sehari-hari bermedia digitalnya. Dan yang gak kalah pentingnya tadi sih kita bisa membagi infonya ya ke orang-orang terdekat kita ya. Jadi nggak ada deh korban-korban lagi dari penipuan online. Amin. Amin. Oke, terima kasih sekali lagi. Buat peserta yang ingin bertanya ya bisa langsung menuju kolom chat dengan format nama, kepada siapa pertanyaan diajukan dan isi pertanyaannya begitu. Bisa direct message juga kepada kakak admin, nanti langsung dipilih. Nanti 10 orang penanya terbaik akan mendapatkan dompet digital atau e-wallet di akhir acara ya. Jangan lupa juga untuk menyelesaikan link registrasi yang sudah di-share juga di kolom chat, tinggal diperiksa saja dan juga diisi dengan baik karena ini merupakan syarat untuk mendapatkan e-sertifikat begitu ya. Oke, kita sudah sampai ke aspek ketiga atau terakhir ya untuk hari ini seputaran budaya digital. Saya panggilkan dulu ada Ibu Hani. Halo, selamat siang. Siang, ketemu lagi Bu Hani. Ketemu lagi Kak Sasti. Iya. Baik ya, kabarnya sehat selalu ya, kayaknya seger terus nih. Alhamdulillah. Oke, silakan. Ini aspek ketiga kita akan berbicara dengan budaya digital ya Bu ya. Ya benar banget tentang budaya digital. Oke, baik. Silakan Bu. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya bagi adik-adik yang sekarang mengikuti kegiatan ini. Meskipun hujan dan petir katanya ya, kabarnya di lokasi semua tetap semangat dan sehat selalu ya, dan masih bisa mengikuti kegiatan kita sampai dengan selesai. Saya langsung share screen. Nah, tadi udah dibawakan beberapa topik ya. Dan saya kali ini kebagian tentang hak budaya bermedia digital, di mana menekankan tentang hak warga digital. Perkenalkan, nama saya Hani Purnawanti, saya pengurus Relawan TIK, narasumber Makan Cakap Digital, juga koordinator untuk Relawan TIK Goes to School, dan sehari-hari saya bekerja di perusahaan IT. Karena mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi ya adik-adik yang sekarang masih sekolah, untuk punya cita-cita, jadi bisa juga ternyata perempuan ada di usaha atau bisnis berbasis TIK. Nah, tadi saya sampaikan bahwa pada kesempatan kali ini saya membicarakan tentang budaya bermedia digital. Jadi ini tentu saja ada latar belakangnya ya adik-adik, di mana adanya tantangan budaya digital, yakni mengaburnya wawasan kebangsaan, menipisnya kesopanan dan kesantunan, menghilangi budaya Indonesia karena sekarang media digital menjadi panggung budaya asing, minimnya pemahaman akan hak-hak digital, kebebasan berekspresi yang kebablasan, berkurangnya toleransi dan penghargaan pada perbedaan, menghilangnya batas-batas privasi, dan adanya pelanggaran hak cipta dan karya intelektual. Nah, dari sisi kompetensi budaya bermedia digital, mudah-mudahan nih setelah pertemuan kita kali ini, kita semua bisa tahu bahwa kita bisa mengenal dan mengetahui dasar akan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital dalam berkehidupan berbudaya, berbangsa, dan bernegara. Kemudian menjadi pelaku digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK, memiliki pengetahuan dasar yang mendorong perilaku mencintai produk dalam negeri dan kegiatan produktif lainnya, serta memiliki pengetahuan akan hak-hak digital. Nah, jadi ruang lingkup budaya bermedia digital itu dalam modul literasi digital ada 4 ya. Budaya digital, budaya Pancasila, digitalisasi budaya, mencintai produk dalam negeri, dan satu lagi hak-hak digital. Nah, ini yang saya tebelin yang nanti kita akan bahas sampai akhir.
budaya digital, budaya Pancasila. Nah, adik-adik semua kita diharapkan setelah ini bisa menjadikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital. Tadi Kak Olan ya, saya bilangnya Kak Olan ya, buat Kak Olan. Terus ada Kak Aldi, itu sudah menyampaikan tadi landasan kecakapan apa, kemudian juga kemampuan apa yang harus dimiliki oleh generasi sekarang. Nah, ini tapi landasannya tetap Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian juga mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai panduan karakter dalam beraktivitas di ruang digital. Nah, bagaimana implementasinya ya di ruang digital? Kok masih harus Pancasila juga? Kok harus Bhinneka Tunggal Ika juga? Nah, ini sebenarnya harusnya udah menjadi value dasar ya bagi adik-adik, bagi kita semua yang berada di Indonesia, karena kita belajar Pancasila tuh mungkin dari TK ya, dari TK di rumah juga waktu kecil mungkin belajar hafalannya Pancasila nih ya adik-adik, kalau diajarin orang tua. Nah, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ini mesti diterapkan di ruang digital. Bagaimana caranya atau nilainya seperti apa? Nah, di sila pertama, nilai utamanya adalah cinta kasih, bahwa kita bisa saling menghormati perbedaan kepercayaan di ruang digital. Kemudian untuk sila kedua, nilai utamanya adalah kesetaraan, di mana kita memperlakukan orang lain dengan adil dan manusiawi di ruang digital. Lalu di sila ketiga, nilai utamanya adalah harmoni, di mana kita mengutamakan kepentingan Indonesia di atas kepentingan pribadi. Dan kemudian sila keempat, nilai utamanya adalah demokratis, di mana kita memberi kesempatan setiap orang untuk bebas berekspresi dan berpendapat di ruang digital. Serta sila kelima, nilai utamanya adalah gotong royong. Nah, ini Indonesia banget ya, bersama-sama membangun ruang digital yang aman dan etis bagi setiap komputer. Nah, di sini karena adik-adik saya yakin juga perlu tahu ya tentang hak digital warga negara, karena nanti ke depannya nih adik-adik akan yang paling banyak menggunakan media digital. Kenapa? Karena memang dari sekarang SMP ya, mungkin dari SD itu sudah tahu bahwa sudah ada internet, bahwa komunikasi itu sudah bisa berbasis digital. Nah, maka di sini nanti kita akan belajar sama-sama tentang hak digital, yaitu hak asasi manusia yang menjamin tiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital. Nah, hak digital sendiri terdiri dari hak untuk mengakses, hak berekspresi, dan hak untuk merasa aman. Sedikit saya agak mundur ya terkait hak digital. Jadi hak digital ini sebenarnya nanti sama dengan hak asasi manusia ya. Hak asasi manusia itu apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak asasi manusia adalah hak yang dilindungi secara internasional, yaitu deklarasi PBB, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, dan hak untuk mengeluarkan pendapat. Di sini ada 6 kategori dari hak asasi manusia ya. Ada hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi hukum, hak asasi ekonomi, hak asasi peradilan, dan hak asasi sosial budaya. Ini mungkin banyak banget ya, tapi kalau adik-adik bisa catat, nanti mungkin ada pelajaran PPKN ya, masih ada nggak PPKN? Dulu saya belajarnya PPKN atau PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Nah, itu kita belajar tentang itu semua ya, bahwa ada hak asasi manusia yang terdiri dari 6 kategori tadi. Nah, salah satu hak partisipasi secara pribadi adalah hak untuk menyampaikan pendapat, mempunyai suara dalam musyawarah, menyampaikan keluh kesah atau mencurahkan isi hatinya dan memilih sesuai keinginan dan bakatnya. Nah, tadi tentang hak asasi manusia, kalau dikaitkan dengan digital, kenapa? Nah, kita ini sekarang ada di era transformasi digital ya adik-adik, di mana proses perubahan ke masa depan yang didasari pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang secara signifikan untuk memberikan nilai tambah dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada 3 aspek yang saling mempengaruhi, yakni teknologi, ada di mana media digital ini akan kita gunakan sehari-hari untuk meningkatkan nilai tambah dalam kehidupan.
lalu ada adaptasi, di mana manusia sebagai agen perubahan tentunya bisa berupaya menyesuaikan diri untuk terus bertahan dalam derasnya informasi dan persaingan global, serta budaya. Nah, adaptasi ini penting ya buat kita manusia Indonesia, karena ini adalah bagian dari kita bertahan. Jadi gini, contohnya mungkin saya contohkan. Ketika lalu dulu ya, setiap kita nih pastinya orang yang berusaha, bekerja, itu memerlukan kegiatan-kegiatan yang mengharuskan kita hadir langsung. Tetapi dengan adanya teknologi, akhirnya seperti kemarin sempat ada pandemi COVID ya, kita semua kan sempat tuh yang sekolah diliburkan dulu, yang bekerja harus kerja dari rumah dulu. Nah, disinilah yang dimaksud kenapa kita mesti adaptasi. Kalau kita memaksakan diri untuk terus hadir secara luring atau langsung ke sekolah atau ke kantor, itu tentu kan wabah yang pada saat itu terjadi sangat membahayakan jiwa ya. Jadi dengan adanya teknologi tatap muka seperti ini lewat internet, akhirnya alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa bersilaturahmi ya, belajar bersama, dan disitulah maksud dari pentingnya kita bisa beradaptasi dengan adanya perkembangan teknologi. Dan ini ketika kita bisa kerjakan sehari-hari sudah bisa menjadi budaya. Jadi kalau dulu ya, kita sebenarnya kalau rapat itu saya misalnya ada undangan gitu, harus ke Jakarta, itu memakan waktu 2 jam. Seperti hari ini saya dari kantor 2 jam ke arah Tangerang Selatan, itu memakan waktu, dan mungkin satu hari saya hanya bisa rapat 1 lah ya maksimal, karena mengambil jam perjalanan tadi. Tetapi dengan adanya media daring, teknologi, kita beradaptasi ya, belajar lagi dengan menggunakan Zoom atau Google Meet, akhirnya sehari bisa melakukan rapat 4-5, dan itu jauh lebih produktif karena banyak pekerjaan yang bisa kita bereskan dalam waktu yang lebih singkat. Nah, kembali ke hak digital ya, tadi terkait hak asasi manusia dan teknologi, transformasi digital. Nah, hak kita adik-adik ini ada 3, hak untuk mengakses, hak untuk berekspresi, dan hak untuk merasa aman. Di sini kita semua punya hak yang sama dalam mengakses media digital, dan tentu saja di sini juga kita memiliki kebebasan untuk menyatakan perasaan dan menyatakan pendapat serta menggunakan internet dalam menggerakkan masyarakat sipil. Nah, sisanya adalah kita juga memiliki hak untuk merasa aman, di mana kita bebas dari pemantauan-pemantauan yang tanpa landasan hukum, serta kita juga aman dilindungi privasi serta aman dari penyerangan secara daring. Nah, kalau udah kayak gitu berarti kita bebas berekspresi ya, bisa ngapain aja kan, semua dilindungi gitu. Nah, enggak juga ya adik-adik, karena tadi balik lagi, kita kan punya budaya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, maka sebebas-bebasnya apapun kita berekspresi, tetap harus ada 2 hal yang kita jaga, yaitu menjaga hak atau reputasi orang lain, dan kedua menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau kesehatan atau moral publik nih. Jadi ini mungkin saya ceritain cepet ya, karena memang saat ini memang banyak yang kalau kita menggunakan teknologi atau media sosial tanpa nilai, tanpa value, akhirnya melupakan gitu bahwa media sosial atau media digital ini tempat berekspresi jutaan orang, miliaran orang yang seharusnya walaupun begitu crowded tapi tidak saling bersinggungan. Nah, makanya ini 2 hal ini harus kita perhatikan banget ya. Terus kaitannya dengan diri kita, melindungi diri kita sendiri, kita juga walaupun bebas berekspresi tetap harus memperhatikan ada beberapa jenis informasi yang dilarang ya adik-adik, yakni pornografi, khususnya pornografi anak, penyebaran ujaran kebencian, hasutan untuk membinasakan, dan terakhir adalah advokasi yang memicu diskriminasi, hasutan, dan pemusuhan. Nah, ini adalah hal-hal yang sangat-sangat banget dari sekarang mesti
jadi bekal ya buat adik-adik. Kenapa sih saya terus bolak-balik dari tadi ya? Karena ini adik-adik ini waktunya masih panjang untuk menjalani hidup ya. Sekarang mungkin usianya masih belasan, tapi Anda akan bersaing mungkin di 5-6 tahun ke depan bersama orang-orang yang se-level, artinya sebaya, dan juga orang-orang lebih tua dalam menjalani hidup dan nantinya misalnya bersaing dalam mendapatkan pekerjaan kayak gitu ya. Nah, satu lagi tadi perlindungan data pribadi. Jadi nih kalau misalnya sampai terjadi hak atau dalam bermedia digital kita sempat dilanggar ya, keamanan kita dilanggar khususnya terhadap data pribadi, kita bisa melakukan pelaporan kepada pihak berwajib. Jika kita misalnya berurusan dengan perbankan atau otoritas keuangan, kita bisa menghubungi mereka untuk melaporkan bahwa ada data pribadi kita yang disalahgunakan. Nah, lalu juga bisa melapor ke kepolisian, melapor ke Bank Indonesia atau OJK terkait jika itu masalah keuangan, dan mempublikasikan pengalaman kita di media sosial atau jaringan pertemanan. Tapi nih ingat semuanya harus punya bukti ya. Karena kembali lagi, jangan sampai kita bermaksud membela diri, tapi karena kita overexpose, karena kita menyertakan data-data yang tidak sesungguhnya, atau membuat hiperbola kayak gitu ya, nambah-nambah informasi yang tidak relevan, akhirnya nanti malah kita yang kena jerat hukum atau UU ITE. Nah, satu hal yang terakhir, ini di sini adik-adik kan sudah terbiasa ya dan sudah familiar mungkin dengan yang namanya pembuatan konten untuk memperkaya portofolionya, untuk berbagi untuk menunjukkan ekspresinya. Jadi ada hal yang kita perlu hindari adalah yang harus kita lakukan yaitu menghargai haki. Haki ini adalah hak kekayaan intelektual yang merupakan hak eksklusif yang timbul sebagai hasil olah pikir serta kreativitas yang membuahkan produk atau proses yang berguna bagi masyarakat, bagi manusia. Nah, haki ini kan kita kenalnya mungkin kayak lagu, mungkin sebuah proses ya, membuat botol minum seperti ini. Nah, tampilan itu juga berlaku dalam dunia media digital. Nah, oleh karena itu pastikan kita menghindari aktivitas seperti penciplakan ya. Jangan menciplak karya orang lain, entah itu tulisan, gambar, video, karena kita mau ngetop, kita copy paste. Bahkan saya pernah melihat ya, ada orang itu status Facebooknya atau medsosnya bagus gitu. Tapi setelah ditelusuri, dia copy paste yang lain tanpa menyertakan nama siapa yang create sebelumnya. Nah, ini perlu dihindari ya. Kita boleh jadi mau terkenal, boleh jadi mau bijak gitu ya, atau viral dengan begitu bijaknya kita, tapi pastikan ya bahwa apa yang menjadi hasil yang kita tuangkan di sana merupakan olah pikir kita sendiri ya, sehingga itu kita bisa terhindar dari namanya penciplakan. Kedua, yaitu cara menghargai haki adalah dengan menghindari duplikasi. Duplikasi itu seperti apa? Misalnya beli buku, terus fotokopi, mending dibagi-bagi ya, ini dijual lagi gitu. Nah, itu kan harusnya dari setiap penjualan buku itu kan mestinya ada yang namanya royalti yang harusnya diterima oleh pengarangnya. Nah, itu akhirnya tidak terjadi karena kita yang terima manfaatnya. Nah, itu juga hal yang harus dihindari. Nah, yang terakhir distribusi tanpa izin. Di sini distribusi tanpa izin biasanya kita menginginkan orang hadir ke channel kita, ke saluran kita, tapi kita kumpulkan karya-karya orang lain dan publish streaming di sana. Nah, itu juga merupakan kegiatan yang tidak menghargai haki. Jadi saya ingin sekali mengajak adik-adik semua, dan ini juga untuk mengingatkan saya, supaya kita sama-sama menghargai haki, karena haki ini berarti masuknya ke hak asasi ekonomi dari setiap manusia Indonesia. Dan kita sebagai bangsa yang tadi punya nilai, harus belajar juga bahwa semakin kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, berarti kita sudah mempertegas budaya pribadi kita di media digital.
Nah, kesimpulannya, dunia digital adalah dunia kita sekarang. Mari mengisinya dan menjadikannya sebagai ruang yang berbudaya, tempat kita belajar dan berinteraksi, tempat anak-anak kita bertumbuh kembang, sekaligus tempat di mana kita sebagai bangsa hadir dengan bermartabat. Demikian Kak Sasti, dari saya tentang budaya bermedia digital. Terima kasih untuk atensinya. Mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan. Saya kembalikan lagi ke moderator kita. Oke, terima kasih kembali Ibu Hani atas pemaparannya sudah memperkenalkan apa itu yang namanya budaya digital begitu ya. Sama saja seperti di dunia nyata begitu kan, budaya juga berlaku begitu pula di dunia digital ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk aspek ketiga hari ini dan pastinya nih setelah kita mendengarkan diskusi, sharing-sharing yang ada untuk hari ini, saya akan langsung menuju ke sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Mari kita akan menuju ke pertanyaan pertama. Nanti totalnya akan ada 3 pertanyaan ya yang saya pilih untuk hari ini. Wah, ini pertanyaan pertama dulu dari Kak Alivia. Oke, untuk Mas Aldi. Saya melihat kualitas pendidikan di sekolah sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam memaksimalkan teknologi digital untuk mendukung proses belajar mengajar. Tapi banyak sekali pendidik yang usianya sudah lanjut dan kesulitan menggunakan smartphone dan juga mempelajari berbagai aplikasi pembelajaran. Menurut Bapak, ya, agar tidak ketinggalan dari guru lain yang lebih melek digital dan agar anak didiknya juga tidak tertinggal dari murid di sekolah-sekolah lain, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kelemahan tersebut? Oke. Mas Baik, Aldi boleh dibantu dijawab ya. oke, Mungkin ini ya baik. butuhnya literasi digital justru salah satunya ini ya Mas. Ya benar. Baik, terima kasih Mbak Alivia tadi ya yang sudah menanya. Nah, memang kalau udah seorang guru atau seorang yang udah tua gitu kan, ibaratkan tuh kita udah ketinggalan zaman lah gitu. Jadi itu udah susah untuk masuk ke era sekarang gitu. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana cara mengatasi guru-guru yang keterlambatan teknologi tersebut? Nah, mungkin kalau dari saya ya banyak sih. Yang pertama bisa mengikuti kegiatan ini, salah satunya ya mengikuti kegiatan ini
awalnya. Recording in Tetapi, progress. ya itu tadi, startnya from kepo, terus kita yang ditanya-tanya berusaha ramah juga kasih jawaban. Padahal itu bisa jadi sebuah pancingan gitu, karena kita lama-lama nggak enak, terus makin lama makin ngasih jawaban semakin banyak, akhirnya banyaklah data pribadi kita yang terekspos. Nah, jadi kalau saya sih mengajak buat adik-adik, sebenarnya kita bisa belajar dari apa ya, kalau kita sekarang kan udah musim ya, pasti buka handphone, pasang-pasang aplikasi, itu sekedarnya aja sih kasih data gitu. Kalau ada data yang sampai memasuk ke kontak kita, masuk ke geoposition kita, location, itu sebenarnya itu harus sudah diwaspadai gitu, karena memang tidak semua hal yang mesti kita kasih gitu. Dan pengembang aplikasi di mana mah itu sekarang sudah ada kontraknya gitu, karena kebetulan perusahaan saya juga kan membuat aplikasi-aplikasi ya untuk pemerintahan atau untuk digunakan oleh masyarakat. Nah, sehingga di sini memang ada term and condition di mana kita pada saat mengumpulkan data pengguna itu sebenarnya harus benar-benar menjaga data pengguna itu sendiri. Misalnya saya di sini menyebarkan aplikasi, tolong deh daftar, gitu, gunakan. Itu saya tidak boleh sebagai tim pengembang yang mempublikasikan kembali data itu, apalagi sampai jadi bahan untuk nge-blackmail ya, apa ya namanya ya, kayak ngancam itu tidak boleh ya, karena itu sebenarnya kita berarti melanggar. Nah, jadi secara aplikasi sebenarnya kita sudah dibatasi. Nah, sekarang kembali lagi ke adik-adik sendiri, ke Bapak Ibu guru sendiri yang juga harus belajar gitu, sampai sejauh mana boleh memberikan data pribadi atau data-data rahasia yang pada akhirnya bisa jadi target kejahatan. Jadi mau sebagus apapun kuncinya, kalau kitanya sendiri selalu welcome sama, ya kita tidak tahu orang itu baik atau tidak, jadi ya akhirnya kita terjerat. Jadi itu sih budaya kita, tetap budaya waspada itu, Kak Putih. Ya, itu dia. Karena yang tadi dibilang ya, kadang banyak orang yang jago gitu ya ngomongnya di dunia digital ya Bu ya, untuk mengorek-ngorek info kita. Nah, memang kita harus selalu waspada. Yang tadi dibilang juga di akhir, kalau kita harus selalu berpikir kritis ya di dunia digital ini, jangan mudah percaya. Jadi balik lagi ke diri kita sendiri begitu. Baik, terima kasih Bu Hani bantuan jawabannya. Terima kasih juga untuk para peserta yang sudah bertanya hari ini. Luar biasa, pertanyaannya bagus-bagus banget ya, dan pastinya semoga menjawab pertanyaan seluruh peserta yang ada di sini ya. Oke, setelah itu saya ingin mengundang kembali para narasumber untuk memberikan kesimpulan ya atau closing statement-nya untuk sore hari ini. Boleh saya panggilkan kembali dari mulai Mas Aldi, Mas Wahta, sama Ibu Hani ya untuk memberikan closing statement-nya. Oke, dari Mas Aldi dulu deh. Apa nih kira-kira closing statement-nya, Mas? Oke, baik, terima kasih Mbak. Kalau dari saya tentang digital skill, yaitu manfaatkan dunia digital sebaik mungkin, asah terus skill atau kemampuan teman-teman, belajar dan terus belajar. Mungkin itu. Oke. Ya, jangan berhenti belajar gitu ya Mas ya? Ya, benar. Baik, terima kasih. Selanjutnya Mas Tuata, silakan. Oke, dari saya, untuk aman bermedia digital ya, lindungi data pribadi kita, karena data pribadi kita adalah hal yang melekat kepada diri kita, jadi kita harus peduli dengan data dan diri kita sendiri. Oke, itu dia. Balik lagi diri kita yang pegang kendalinya gitu ya. Siap, terima kasih. Selanjutnya Ibu Hani. Ya, terima kasih dari saya. Sebebas-bebasnya kita punya hak untuk digunakan, namun pastikan adik-adik di sini menjaga hak-hak atau reputasi orang lain, menjaga keamanan nasional atau ketertiban masyarakat atau kesehatan dan publik. Yuk belajar terus untuk jaga hak orang lain juga. Oke, siap. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih ketiga narasumber closing statement-nya. Saya juga akan memberikan sedikit resume aja gitu ya untuk sore hari ini, dari mulai digital skill
skill itu penting sekali, apalagi di dunia digital ya. Kita bisa mempermudah segala sesuatu, mempercepat akses, memaksimalkan juga tools yang ada, dan pastinya bisa meningkatkan produktivitas begitu. Manfaatkan selalu dunia digital ya, dan selalu belajar tadi kalau kata Mas Aldi ya. Nah, dari keamanan digital, kita tahu sendiri latar belakangnya karena melonjaknya ya pengguna media digital ya, masif sekali. Jadi semuanya serba digital, sudah percaya banget sama yang namanya internet, tapi kita harus tetap waspada. Balik lagi dengan keamanan yang ada, tadi sudah ada tips-tipsnya juga. Jangan mau kebobolan, kita harus lebih waspada. Jadi agak repot sedikit agar kita tetap aman di dunia digital ya. Dari Ibu Hani, pastinya latar belakangnya tadi juga sudah tahu, ada mengaburnya identitas bangsa, kita jadi harus selalu berpegang teguh kepada nilai-nilai dari Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika ya, untuk bermedia sosial begitu. Pokoknya jangan lupa ruang digital ini kita pelihara bareng-bareng untuk belajar generasi-generasi selanjutnya begitu. Baik, dan sekarang saatnya saya ingin memberikan pengumuman ya kepada orang-orang yang sudah beruntung sekali hari ini mendapatkan digital walletnya atau e-walletnya gitu kan ya. Sudah bertanya bagus-bagus banget, langsung aja ini dia 10 pemenang dari hadiah kita hari ini. Silakan. Ya. Kalau nggak bisa ditampilin, nanti akan langsung dihubungi oleh admin. Tenang aja ya, nanti akan langsung dihubungi admin untuk lebih lanjut datanya. Saya ucapkan selamat untuk 10 orang penanya terbaik. Dan pastinya itu dia ya, acara Makin Cakap Digital 2023 untuk pendidikan di Jakarta, DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya. Kali ini tentang etika pelajar di dunia digital, begitu ya. Tidak bosan-bosan nih, saya ingetin juga buat para peserta untuk mengisi registrasinya. Sekali lagi dilengkapi ya, nanti linknya sudah ada di kolom chat, karena ini merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat elektronik yang nanti akan dikirimkan ke email masing-masing peserta, begitu ya. Terima kasih atas partisipasi netizen asik Indonesia di Bojonggede ya. Terima kasih narasumber hari ini, ada Mas Aldi, ada Mas Tuata, dan juga pastinya ada Ibu Hani. Terima kasih kepada JBI kita, ahli bahasa kita hari ini juga. Semoga paparan yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam literasi digital ya. Untuk teman-teman adik-adik di SMPN 2 Bojonggede, semangat terus. Ibu bapak gurunya juga. Akhir kata, saya Putri Nikasasti izin undur diri. Selamat sore ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulai hari ini, jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, bacakan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik ke dunia. Jangan lagi, oh janganlah lagi, tampilkan yang berbeda dengan jati diri. tiada lagi perundungan tak henti. Mari berlari bersama menggapai mimpi. Di dunia maya, kita semua punya cerita.
bisa berkarya di dunia maya. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, selama hati masih